Perkenalkan, nama saya Jason Ferdian J dengan ujung NIM 062. Di sini saya akan menjelaskan materi identifikasi senyawa antihistamin. Histamin sendiri adalah suatu amin nabati yang merupakan produk normal dari pertukaran zat histidi dan masuk ke dalam tubuh, terutama melalui daging, jaringan, kemudian diubah secara enzimatis menjadi histamin. Histamin dapat di hampir semua di organ dan jaringan tubuh, terutama dalam mast cell dalam keadaan terikat dan inaktif. Dalam keadaan bebas, aktif, juga terdapat dalam darah, otak, di mana histamin bekerja sebagai neurotransmitter. Histamin dibebaskan dari mast cell oleh berbagai macam faktor seperti suatu alergi, kecelakaan dengan cedera serius, dan sinar UV dari matahari. Fungsi dari histamin itu sendiri, terutama pada proses peradangan dan pada sistem daya tangkis. Kerjanya berlangsung melalui 3 jenis reseptor, yaitu H1, H2, dan H3. Reseptor H1 secara selektif diblok oleh antihistamin H1 blocker. Reseptor H2 oleh penghambat asam lambung. Sedangkan reseptor H3 memegang peranan pada regulasi tonus saraf simpatikus. Aktivitas terpenting dari histamin adalah kontraksi otot polon bronchi, usus, dan rahim. Vasodilatasi semua pembuluh dengan penurunan tekanan darah, memperbesar permeabilitas kapiler untuk cairan dan protein dengan akibat undema dan pengembangan mukosa. Hipersekresi ingus dan air mata, ludah, dahak, dan asam lambung. Stimulasi ujung saraf dengan eriterima dan gatal-gatal. Antihistamin adalah zat-zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan cara memblokir reseptor histamin atau penghambat saingan. Antihistamin dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu antagonis reseptor H1 memblokir H1 dengan cara menyaingi histamin pada reseptor di otot licin dinding pembuluh, sehingga dapat menghindarkan terjadi reaksi alergi. Khasiat lainnya, menciutkan bronchi, saluran cerna, kandung kemih, rahim terhadap ujung saraf. Selain bersifat sebagai antihistamin, obat ini juga memiliki berbagai khasiat lain sebagai antikolinergika, antiemetis, dan daya menekan SSP. Sedangkan beberapa di antaranya memiliki efek sebagai antiserotonin dan lokal anestetik. Antagonis reseptor H2. Obat ini dapat menghambat secara efektif histamin terhadap reseptor H2 di lambung dan jalan persaingan. Efeknya adalah berkurangnya hipersekresi asam klorida, juga mengurangi vasodilatasi dan turunnya tekanan darah. Senyawa ini khusus digunakan pada terapi tukak lambung dan usus guna mengurangi sekresi HCl, pepsin juga sebagai tambahan pada terapi prednison. Contoh obat jenis ini adalah simetidin, ranitidin, dan famotidin. Percobaan antihistamin ini menggunakan 2 sampel, yaitu CTM dan diphenhidramin HCl. Yang CTM, percobaan pertama, tocoprevyl positif. CTM ditambah larutan NaOH dan larutan CuSO4 akan menghasilkan warna hijau, dan dibandingkan dengan larutan preaksi, yaitu preaksi Marquis dengan isinya formalin dan H2SO4 memberikan warna kuning. Lalu percobaan kedua adalah reaksi kristal dengan pendesakan aseton dan air. Lalu dengan sampel kedua, yaitu diphenhidramin HCl, dalam tabung reaksi 10 mg diphenhidramin HCl ditambah 3 tetes HNO3 ditambah 3 tetes asam sulfat pekat dan ditambah 3 ml air plus kloroform akan terjadi warna merah. Selanjutnya, diphenhidramin HCl ditambah asam sulfat akan menghasilkan warna merah coklat yang tidak berubah bila diencerkan dengan air. Selanjutnya, diphenhidramin HCl ditambah dengan reaksi Mayer akan menjadi warna ungu muda.
Selanjutnya, dipenhidramin HCl ditambah 1 mili HCl pekat dipanaskan, didinginkan, akan menghasilkan kristal. Dan yang terakhir, dipenhidramin HCl sebanyak 2 mg di dalam 2 mili asam sulfat pekat akan terjadi warna kuning.